pembelajaran dimulai. Sebagaimana biasa, mari kita berdoa bersama-sama. Selanjutnya, Bapak mengabsen kalian, kita mohon tetap menjaga kesehatan, ikuti semua prosedur protokol kesehatan, jaga imunitas masing-masing. Selanjutnya supaya badan kita lebih segar, kita ya anak 26 sekarang. Ya, 1, 2, 3. Anak 26 sehat dan kuat, karena selalu rajin dan cermat. Protokol kesehatan ikuti dengan baik, tetap di rumah jaga imun. 26 sehat kuat. Ini udah dilihat semua tuh, udah muncul semua ya namanya ya. Bagus, kalian hadir semua. Kita masuk ke bab 2 tentang pengaruh interaksi sosial terhadap perkembangan kehidupan sosial. Materinya apa saja di bab ini? Yang pertama ada mobilitas sosial, kemudian ada keberagaman masyarakat Indonesia, yang ketiga konflik dan integrasi. Bagian pertama yaitu ini materi mobilitas sosial. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai pada materi ini yaitu kalian harus dapat menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Tujuan pembelajaran kita pertama, kalian harus dapat menjelaskan pengertian mobilitas sosial dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa menganalisis perbedaan dari bentuk-bentuk mobilitas sosial dengan benar. Yang ketiga, yaitu harus dapat menjelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial dengan benar. Mencapai tujuan ini, bagaimana sih caranya kita belajar hari ini? Coba kita perhatikan langkah pembelajaran kita atau ini anak-anak. Tugas yang Bapak sampaikan beberapa hari yang lalu, mulai materi sebelum masuk apa sih mobilitas sosial. Sebelumnya kita perhatikan video berikut ini. Adalah kisah Dewi dan Putri, dua anak perempuan dari Indonesia. Dewi berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga terkaya di Indonesia. Sebaliknya, Putri berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga termiskin di Indonesia. 28 juta orang Indonesia. Itulah tadi video kalian lihat, ada si Dewi, ada Putri. Dewi berasal dari keluarga orang, sementara Putri berasal dari keluarga yang miskin. Bagaimana hubungan antara orang per orang dengan orang lain dalam sebuah lingkungan. Nah, di sini karena interaksi sosial muncullah yang disebut pengelompokan orang. Misalnya tadi ada Dewi yang berasal dari keluarga kaya, ada Putri yang berasal dari keluarga miskin, sehingga ada orang kaya, ada orang miskin. Atau di lingkungan misalnya ada pejabat, ada yang orang biasa atau rakyat biasa. Kemudian si Dewi karena dia terus sekolah, dia akhirnya menjadi orang pintar, orang berpendidikan. Sementara ada juga masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan. Nah, inilah yang disebut kelompok atau kelas sosial dalam masyarakat. Nah, ini ada sebuah gambar. Bagaimana ada tukang beca, ada yang narik beca. Saya yakin kalian semua ingin menjadi orang yang pakai dasi duduk di beca alias menjadi orang kaya. Tetapi kenyataannya ada juga tukang beca. Nah, dalam kehidupan manusia ini ada klasifikasi atau pengelompokan manusia secara tidak kita sadari. Ada orang yang sangat miskin, ada orang miskin, ada orang cukup, ada orang berkecukupan atau alias kaya, ada orang yang sangat kaya. Dalam kehidupan kalian seperti apa sih? Contohnya di sekolah deh. Misalnya ada siswa biasa,
Ada yang siswa aktif di kelas, ya kan teman-teman kalian kan? Ada yang menjadi pengurus kelas, ada yang menjadi pengurus OSIS, bahkan yang tertinggi ada salah satu dari kalian yang menjadi ketua OSIS. Ini salah satu contoh kelas sosial. Bagaimana kelas sosial ini dalam kehidupan masyarakat pada situasi tertentu bisa terjadi orang yang sangat miskin menjadi orang berkecukupan atau menjadi kaya. Atau orang yang sangat kaya karena sesuatu hal akhirnya menjadi miskin. Nah ini kan dari sangat miskin kemudian menjadi kaya, berpindah kelas sosial. Nah perpindahan ini sebagai apa? Mobilitas sosial. Kalau begitu apa sih mobilitas sosial? Mobilitas sosial adalah merupakan proses individu atau kelompok yang melakukan perpindahan kedudukan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Ya kan? Mengapa sekarang orang melakukan perpindahan kelas sosial? Atau perlu nggak sih seseorang melakukan perpindahan sosial? Perlu, tetapi yang positif. Untuk mengetahuinya, kalian harus paham ternyata ada bentuk-bentuk mobilitas sosial seperti kalian lihat ini. Ada mobilitas horizontal, ada yang vertikal ke atas ke bawah, ada juga yang mobilitas lateral. Ini bentuknya ada minimal 3 bentuk mobilitas sosial. Bagaimana ini bisa terjadi mobilitas sosial? Tentu ada faktor pendorong dan ada faktor penghambat mobilitas sosial. Ini kalau Bapak ceritakan semua, tentu kalian ngantuk. Nah oleh sebab itu untuk lebih memahami materi ini di lembar kerja ini perhatikan petunjuknya. Lembar kerjanya tadi udah Bapak kirimkan kemarin sesuai linknya. Tugas kalian apa? Simak 3 tayangan video yang sudah Bapak kirim atau buka link YouTube-nya di sini. Kemudian cermati isi video dan buku sumber kalian. Dan tugas, ini sudah beberapa orang masuk tugasnya. Untuk lebih jelasnya, sesuaikan jawabannya semua ya. Coba dilihat lembar kerja masing-masing. Kalau yang salah silahkan dicoret, disesuaikan. Kita lihat bersama-sama video yang sudah kalian saksikan. Saat pengumuman sedang urusan akhir, orang tua saya hanya bekerja wajib benar dan saya bisa mengalah derajat orang tua saya. Kegigihannya, semangatnya, akhirnya bisa menjadi seorang anggota polisi. Berarti dia yang tadinya miskin, mengalami perpindahan kelas sosial, kiri kanan, betul, balik ke arah atas. Berarti contoh video tadi adalah mobilitas vertikal ke. Kemudian untuk video yang kedua, yang ini. Kejatuhan Eike Batista disebut-sebut sebagai kejadian bersejarah. Di tahun 2012, Eike Batista adalah orang terkaya ke-7 di dunia dengan kekayaan sebesar 30 miliar dolar atau sekitar 450 triliun rupiah. Hanya dalam waktu 1 tahun, kekayaan Batista jatuh menjadi 200 juta dolar atau sekitar 2 triliun dan terus menurun. Bulan Januari 2014, kekayaan Batista sudah mencapai minus, yang artinya dia memiliki hutang yang melebihi kekayaannya. Jadi video yang kedua itu adalah video bagaimana orang terkaya nomor 7 di dunia tiba-tiba karena sesuatu hal akhirnya dia menjadi orang yang tidak punya apa-apa alias orang miskin. Nah ini si orang kaya yang jadi miskin ini
mengalami mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Video berikutnya ini coba kita lihat. Cristiano Ronaldo menjadi kejutan dengan ditawarkan Juventus ke Barcelona dan Juventus sukses meraih gelar Serie A Italia pada musim 2019-2020 yang menjadi gelar ke-9 mereka secara beruntun. Betul, ini adalah video bagaimana seorang pemain sepak bola, siapa namanya? Betul, CR7 dari Juve ke Barca, tetapi dalam kelas yang sama. Nah, ini yang disebut mobilitas apa? Ya, sebagian besar jawaban kalian betul. Mobilitas sosial horizontal. Oke? Itu perpindahan di kelas yang sama. Nah, ini ada satu lagi. Ada lagi. Coba kalian lihat gambar ini baik-baik. Ini gambar ketika orang mudik alias pulang kampung. Nah, dia mengalami mobilitas perpindahan. Sebetulnya dia horizontal sih. Cuma dari satu tempat, kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya. Nah, ini ada dua macam. Kalau kamu tinggal di Bekasi, tiap hari berangkat ke Jakarta. Itu termasuk mobilitas lateral yang sifatnya sementara atau tidak permanen. Ada juga tadinya tinggal di Bekasi karena orang tuanya pindah tugas ke Surabaya, jadi dia ikut pindah ke Surabaya. Disebut mobilitas lateral permanen. Nah, coba di pertanyaan terakhir kalau kita analisa dari mobilitas sosial vertikal misalnya, faktor pendorongnya yang pertama struktural. Secara aturan diperbolehkan siapa saja ikut tes jadi anggota polisi seperti Bribda Erda. Nah, ini yang terpenting, faktor individu. Bribda Erda walaupun dia anak seorang tukang kuli bangunan, tapi dia punya keinginan yang keras sehingga dia berusaha untuk mencapai perpindahan mobilitas vertikal ke atas. Kemudian yang ketiga faktor ekonomi. Dia bekerja jadi badut, artinya dia berusaha. Ya. Nah, secara ekonomi ini mendorong mobilitas sosial. Kemudian faktor politik. Secara politik kebijakannya memperbolehkan setiap orang untuk menjadi anggota polisi. Faktor pertumbuhan penduduk. Semakin banyak manusia, anggota polisi yang dibutuhkan semakin banyak sehingga mendorong orang mengalami mobilitas sosial. Kemudian yang terakhir, bagaimana kemudahan dalam akses pendidikan. Kalau saja Bribda Erda tidak lulus SMA, misalnya tidak anggota polisi, tentu tidak bisa. Ini makanya faktor-faktor yang mendorong, ya. Coba kalian lihat di lembar jawaban kalian, kita sesuaikan. Nah, kemudian apa sih yang menghambat? Kemiskinan. Kalau nggak ada uang sama sekali, dia nggak bisa daftar, ya kan? Kemudian situasi politik yang tidak kondusif, terjadi kerusuhan, demonstrasi, bahkan kudeta, maka Bribda tidak akan jadi polisi. Kemudian faktor kebudayaan. Karena budaya di kita dulu, sebelum lahirnya Kartini, perempuan itu hanya mengurusi urusan rumah tangga. Kemudian ada faktor yang menghambat juga diskriminasi. Zaman penjajahan, yang boleh sekolah hanyalah orang-orang ningrat, anak Belanda, dan anak pegawai. Kalau dia anak kuli bangunan seperti Bribda Erda bisa sekolah nggak? Oh, tidak bisa sekolah. Dan yang terakhir, kalian bayangkan, kalau Bribda Erda adiknya 10, pasti sulit untuk dia bisa berpindah karena dia punya beban juga harus mengurusi adik-adiknya. Itu anak-anak sekalian, materi sudah Bapak sampaikan. Lembar kerja sudah kita bahas. Sebagai penutup anak-anak sekalian, kalian kenal siapa dia? Betul, ini Bapak
Joko Widodo. Nah, pertanyaannya, apakah beliau anak orang kaya? Apakah beliau anak seorang pejabat? Apakah anak seorang bangsawan? Beliau adalah anak desa yang berhasil mengalami mobilitas sosial ke puncak paling tinggi menjadi Presiden Republik Indonesia. Dengan semangatnya, kerja keras, pantang menyerah, tawakal mencapai cita-cita, akhirnya berhasil menjadi Presiden Republik Indonesia. Caranya gimana? Mulai dari hari ini. Anak-anak yang Bapak cintai, hidup kita perjalanan panjang. Rodanya berputar sepanjang hayat. Di antara kita ada yang di bawah, terkadang ada juga yang di atas. Ingatlah, ketika kita di bawah, janganlah berputus asa, berkeluh kesah. Ketika sedang di atas, tetaplah bersyukur, rendah hati, tidak sombong, tetap optimis, jujur, disiplin, kerja keras, pantang menyerah, dan senantiasa bertawakal kepada Allah. Mari kita berbuat baik-baik. Mari belajar berbaik-baik. Karena kita tidak pernah tahu seorang anak kecil yang mencuri obat untuk ibunya yang sakit karena saking dia tidak mampu, karena dia miskin, akhirnya mengalami mobilitas sudah tinggal ke atas menjadi seorang dokter. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini, saya yakin kalian bisa menyimpulkan, seharusnya semua orang berusaha dalam mobilitas sosial, yang mana bisa vertikal ke atas, turun ke bawah, horizontal dan lateral. Faktor terpenting dari banyak faktor mendorong mobilitas sosial adalah diri kita sendiri, faktor individu. Evaluasinya ini dari Google Form yang Bapak sampaikan, nanti nilainya akan muncul dan akan berdata di nilai yang berbeda. Sekali lagi, tanamkan sikap optimis, jujur, disiplin, kerja keras, pantang menyerah, senantiasa bertawakal kepada Allah. Anak sekalian, pembelajaran kita hari ini, saya yakin kalian hampir semua sudah bisa menjawab pertanyaan dari tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Tetap di rumah, jaga kesehatan, jaga jarak, tetap memakai